أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين أما بعد Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim, dan juga seluruh pemirsa yang ada di media sosial kami, di Instagram, di Facebook, dan di YouTube kami. Kita bersyukur kehadirat Allah, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk nyambung seduluran, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan bekal kita untuk menuai bahagia dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita dengan syariatnya, yang kita teladani akhlaknya, kita pegang teguh sunnah-sunnahnya, dan harapan kita mudah-mudahan bisa bersama beliau masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Fatihah sebagai surah yang pertama kali dan yang paling utama dan menjadi syarat utama sahnya salat kita, dan juga sebagai rangkuman, resume dan intisari daripada Al-Qur'anul Karim, 30 juz, 114 surat, 6666 ayat, dan semuanya terangkum di dalam surah Al-Fatihah yang barokah ini. Untuk pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang keutamaan surah Al-Fatihah sebagai surah yang paling agung, kemudian sebagai surah yang melebihi kitab-kitab terdahulu termasuk kitab Taurat dan Injil, karena kitab Taurat dan Injil ini jamaah sekalian tentu disempurnakan, ya, disempurnakan oleh Al-Qur'an. Sehingga setelah adanya Al-Quran, maka kita umat Islam khususnya wajib beriman kepada Al-Quranul Karim. Juga termasuk surah Al-Fatihah ini ketika turun dibuka pintu langit, ya, dan para malaikat ikut menyaksikan untuk memberikan penerang bagi kita yang ibadahnya didasari dengan keikhlasan. Kemudian juga hadirin sekalian, surah Al-Fatihah juga termasuk surah ruqyah, ya, surah Al-Fatihah surat penyembuh segala macam penyakit. Ini kemarin kita mencoba mentafsirkan ayat demi ayat mulai dari surah Al-Fatihah, ya. Makna surah Al-Fatihah ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang kemarin sudah kita sebagian kaji jamaah sekalian, terdiri dari 19 huruf yang sering saya matur datang panjenengan, ya, segala sesuatu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, maka insya Allah dengan doa-doa yang tadi dipanjatkan Abajai, ya, itu merupakan doa yang paling utama, ya, kita memulai segala sesuatu ini Bismillahirrahmanirrahim. Semua virus dan wabah disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bencana alam, juga musibah, ya, termasuk musibah yang terjadi di Lumajang, Lumajang. Kenapa kok Lumajang? Jadi kullul kaun ibarah, ya, kullul kaun ibrah, segala kejadian yang ada di alam sekitar kula panjenengan itu harus menjadi pembelajaran, ya. Wong banyak gunung, kenapa yang dipilih kok Gunung Semeru? Apa Semeru? Senengane mangan turu. Nggih. Lali nek kula jenengan ini hidup di dunia hanya sementara, hidup abadi adalah surga yang dituju. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga muga-muga dadi pengingat kangge kula panjenengan. Nggih, dadi pengeling. Nggih, eling-eling sira manungsa, ngoten niku gitu. Nek kula jenengan iki umure ora dawa. Lah sing nggarakno umur kula jenengan dawa niku napane? Barokah. Ini jamaah sekalian, maka termasuk Bismillahirrahmanirrahim ini sumber barokah. Kullu amalin, ya, dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta'u, ya.
perbuatan positif yang kita lakukan kok tidak dibacakan bismillah, maka hilang keberkahannya. Banyak orang itu ketika bekerja siang malam ya, banting tulang, sirah digawe sikil, sikil digawe mlaku. Ya, mosok ana sikil digawe sirah ya. Itu. Direwangi kados ngoten. Kadang-kadang yarfaul barokah, hilang barokahnya. Kenapa? Bisa jadi tidak membaca bismillah, bisa jadi membaca bismillah tapi tidak faham intisari yang tersirat dari bismillah itu sendiri. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, bismillah ini dalam tafsir yang ini saya rangkum dari beberapa, termasuk tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, ya, Dhilalul Quran, ya, Al-Itqan fi Ulumil Quran, ya, dan juga tafsir yang sangat populer di pesantren kami, yaitu tafsir Jalalain. Nah, kata bismillah, bismi yang kemarin sudah kula jenengan kaji dengan nama, ya, dengan nama dan atas nama. Maka di sini ada kalimat Allah. Bismillah ini memiliki dua makna. Yang pertama sebagai bentuk kalimat mohon izin, mohon izin kepada Allah, mohon ridhonya Allah agar napa mawon ingkang kula jenengan laksanakan ini mendapat ridho Allah, dimudahkan oleh Allah. Terus yang kedua sebagai kalimat pengakuan otoritas bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu atas nama Allah. Ya. Jadi di dalam kitab Khazinatul Asrar yang menafsirkan bismillah itu di sana disebutkan bahwa bismillah itu kula jenengan memaknainya Allah, atas nama Allah. Ya. Seolah bahwa kula jenengan itu sudah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga bismillah ini memiliki dua makna yang tentu di dalam kehidupan kita biasakan dan kita maknai, kita fahami filosofinya agar tidak salah di dalam menerapkannya. Maka kalimat alhamdulillahirabbil alamin, ini ayat yang kedua, nggih. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil alamin, yang memiliki, yang mengelola, yang menciptakan, yang mengasuh, yang mendidik, itu kalimat Rabbun. Ya, yang mentarbiah sing gula wentah kula jenengan niku Gusti Allah. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa di sini tidak menyebutkan alhamdulillahi ilahil alamin? Karena ilahul itu sebagai bentuk follow up, ya, kelanjutan daripada Rabbun. Kalau kula jenengan sudah mengakui bahwa Allah yang menciptakan kula panjenengan, nek wis kula jenengan sudah mengakui bahwa hanya Allah yang menciptakan kula panjenengan, segala fasilitas dan sarana prasarana kangge kula panjenengan, maka baru kemudian ilahil alamin. Kula jenengan harus menuhankan Allah. Menuhankan Allah, dan menuhankan Allah itu kemudian disertai dengan ta'abbud ilallah, menyembah datang Allah. Makanya bismillahirrahmanirrahim itu Bapak Ibu, itu juga merangkum daripada seluruh isinya surah Al-Fatihah. Jadi itu jamaah sekalian. Baik. Alhamdu dalam istilah ilmu nahwu shorof, tata bahasa Arab, bahkan di dalam balaghah juga disebutkan, alnya itu bukan sekedar al ta'rif Bapak Ibu. Nggih. Terus di dalam bahasa Arab itu ada namanya al ta'rif atau al ma'rifat. Nggih. Dalam ilmu tajwid ada namanya al-qamariyah, ada al-syamsiyah. Gitu. Dalam bahasa mantek, balaghah dan sebagainya, al itu ternyata ada disebut di tafsir Jalalain juga disebutkan alnya itu lil istighraq. Okay. Alnya itu lil istighraq, itu artinya al untuk mengandung makna universal. Okay. Keseluruhan Bapak Ibu. Okay. Terus alhamdulillah di situ adalah seluruh pujian itu, pujian apa saja itu lillah. Maka di banyak tafsir disimpulkan, ya, qadim, hamdul qadim alal hudus, hamdul hudus alal qadim, dan hamdul hudus alal hudus.
Ada 4 ini. Terus pujian ini semuanya milik Allah. Nggih, pertama hamdul qadim alal qadim. Pujiannya Gusti Allah datang panjenenganipun piyambak. Pujiannya Allah terhadap dirinya sendiri, ya. Itu ya jelas milik Allah. Allah menyampaikan, Allah mengaturkan kepada kita, berfirman kepada kita, ya. Innallaha sami'un alim, innallaha ghafurur rahim, wallahu azizun hakim. Dan masih banyak lagi pujian-pujian Allah itu terhadap dirinya sendiri. Innani anallah, sak temene ingsun, gitu. Saya ini, kata Allah, anallah, yaitu Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Ya. Itu pujiannya Allah kepada dirinya sendiri, dan itu hanya Allah. Otoritasnya Allah untuk memuji dirinya sendiri. Nggih. Ngoten. Karena Allah yang maha sombong, Allah yang maha besar, Allahu Akbar, ya, Allahu Azim, ya, itu pujian Allah kepada dirinya sendiri. Lalu yang kedua, hamdul qadim alal khudus, pujiannya Allah kepada makhluknya, ya, tentu kepada hamba-hambanya. Ya Allah, misalnya Allah memuji panjenengan, inna ibadiyas salihun, ya, wa innal arda yarisuha ibadiyas salihun. Bumi ini sebetulnya haknya yang paling tepat menempati adalah hamba-hambaku yang soleh. Okay. Nah, Allah menyampaikan seperti ini, Bapak Ibu, ini berarti pujiannya Allah kepada hambanya. Bagi orang yang beribadah, bagi orang yang beramal soleh, akan dimuliakan Allah. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang sangat agung yang diberikan datang panjenengan yang tiada terhingga itu salah satu bentuk pujian Allah kepada makhluknya. Dan walaqad karramna bani Adam, ingsun Allah memuliakan anak Adam, manusia panjenengan semua. Ini pujian Allah kepada hambanya. Terus yang ketiga, hamdul khudus alal qadim, ya, pujian makhluknya, pujian hambanya kepada Allah yang maha tinggi, yang maha dahulu. Panjenengan sholat, panjenengan zikir, panjenengan istighosah, itu adalah pujian panjenengan datang Gusti Allah. Ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahim. Nek panjenengan tahlil kan ngoten. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Itu pujian panjenengan datang Gusti Allah. Nah, yang terakhir, hamdul khudus alal khudus. Pujian manusia, pujian makhluknya terhadap sesama manusia. Ya. Dan nanti, ya. Dan itu dianjurkan, panjenengan memuji orang lain itu dianjurkan. Ya. Yang dilarang itu mencela orang lain. Apalagi sampai ghibah, namimah, fitnah, ya. Indahnya Islam seperti itu, Bapak Ibu. Itulah intisari Al-Fatihah itu. Oke. Masya Allah. Jadi nggak saling menghina, nek perlu saling memuji. Apalagi orang yang sudah wafat, yang sing sampun sedo, dilarang kula jenengan membuka aibnya. Wadai perasaan sahibul musibah, hebatnya seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Nah, kecuali kalau memang tujuannya untuk dakwah. Itu pun jangan sampai orang yang betul-betul kemudian tendensius kepada orang yang kita tuju itu. Mengikuti dakwah Rasulullah ketika menceritakan keburukan Abu Jahal, Abu Lahab, tujuannya adalah untuk ke depan perspektif dakwah kita. Itu seperti itu jamaah sekalian. Luar biasanya itu. Bahkan memuji orang yang tujuannya untuk ibroh pembelajaran kangge beliaunya itu baik-baik saja. Ada orang kok mursal mboten nate tindak masjid padahal Islam. Calon rokok, mboten usah ngoten. Wah, sampean niku hebat, sukses bisnisnya dan sebagainya.
Monggolah sekali-kali lihat masjidnya Baitur Rahim. Itu mending seperti itu. Lah masalah nanti kemudian tergugah hatinya, wajilat qulubuhum, ya, itu sudah urusannya Allah. Singatun mawon. Ini dakwahnya itu harus ramah, jangan sambil marah. Nah, itulah jamaah sekalian ya. Pujian manusia kepada sesama manusia. Meskipun bahkan memuji dirinya sendiri, Pak. Kalau tujuannya untuk kemaslahatan boleh, yang tidak boleh kalau untuk kesombongan. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menyucikan diri kalian sendiri. Tapi kalau memuji diri sendiri dalam rangka untuk menunjukkan kebaikan supaya dicontoh orang lain, itu boleh. Dan rahimakumullah, pujian manusia kepada sesama manusia. Nah, segala macam pujian itu, baik pujiannya Allah kepada dirinya, pujiannya Allah kepada makhluknya, pujiannya makhluk kepada Tuhannya, pujiannya makhluk kepada sesama makhluk, semuanya ini dibingkai dengan pujian bahwa semuanya itu adalah miliknya Allah. Kula jenengan tidak berhak memilikinya. Sehingga ketika ada orang memuji apapun kepada kita, larinya adalah alhamdulillah. Pada akhirnya pujian ini miliknya Allah. Sehingga ketika dipuji orang tidak congkak, tidak sombong, tidak angkuh, tidak sum'ah ujub, nggih. Tapi ketika tidak dipuji orang tidak baper. Intine ngeten nek bahasane anak kula Faiz niku. Lek dipuji wong ya aja lebay, lek gak dipuji aja baper, ngoten lho. Nggih. Wis pokoke kula jenengan posisi kula jenengan sebagai manusia ini alhamdulillah. Mangkane para ulama mengikuti sunnah Rasulullah ketika mendapat nikmat ucapannya alhamdulillah. Kenapa? Karena nikmat itu biasanya cenderung kepada kesombongan seorang manusia. Nah, untuk menghilangkan kesombongan itulah jamaah, lalu kemudian dianjurkan membaca alhamdulillah. Kok ganteng? Alhamdulillah. Kok sukses? Alhamdulillah. Kita hanya dititipi sama Allah. Nek cara bahasane nggih kula Jawa Tengah niku wong menungso niku sadrema nglakoni. Kabeh niku apa jare sing gawe sing ngecet lombok. Mulane akhirnya dadi manungsa sing kudu ngerti sangkan paraning dumadi. Dari mana kita diciptakan? Untuk apa kita diciptakan? Lalu kemana kita akan dikembalikan? Mulane manungsa manunggaling rasa. Nek kula jenenge gadah rasa, sang rasa ya, punya karya cipta. Ya, rasa karsa cipta yang nanti pada akhirnya kita tabarruk taqarrub ilallah. Seperti itu. Baik jamaah sekalian, termasuk di media sosial kami, karena ayat pertama dari Al-Fatihah. Dari sedikit analisa dari beberapa tafsir itu Bapak Ibu, itu dari situ alhamdulillahirabbil alamin, itu maksudnya di samping alnya lil istighraq secara lughawi, resense di bawah analisis ya secara terminologi, alhamdulillahirabbil alamin itu maksudnya terpuji di bumi dan di langit. Secara nakli ada di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 18. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Jadi Allah itu dipuji di langit dan di bumi. Ya, wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Ya, di pagi, siang, sore, malam dan sebagainya semua. Setiap waktu Allah puji kita, setiap nafas kita Allah. Alhamdulillah. Makanya orang yang sering mengucapkan alhamdulillah itu Pak, atine legowo. Subhanallah. Itulah pujian Allah di langit dan di bumi. Ketika itu kula jenengan rengkuh kita ambil, maka bahagia yang akan diberikan Allah kepada kita. Ini juga terpuji di dunia dan akhirat Pak, Allah itu. Lek kula jenengan kan mboten, bisa jadi dipuji di dunia, belum tentu di akhirat. Aja meneh kok di akhirat. Di dunia itu loh Pak, bisa jadi sekarang dipuji, nanti dicaci maki itu ada kok. Nggih. Kadang-kadang tiyang muji kula jenengan iku nek ana karepe. Nek cara bahasane tiyang rungkut mriki wis makedhong asem, niku
ada udang di balik rempeyek. Nah itu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi kita juga tidak boleh seuzon. Ya, ada yang memuji kita, yaudah alhamdulillah, alhamdulillah gitu aja. Allah kon muji aku ya, cik tak sangoni. Nah, itu jangan. Itu seperti itu. Maka ini Allah dipuji di dunia bahkan di akhirat. Wa huwallahul ladzi la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah, surah Al-Qasas ayat 70. Gusti Allah dipuji tidak ada Tuhan selain Dia. Pujiannya ini berlaku baik di dunia yang ula ini, yang awal ini, maupun di akhirat nanti. Di dunia memberikan rahmatnya kepada kula panjenengan, di akhirat nanti surga yang disediakan Allah. Pujiannya Allah luar biasa kepada panjenengan. Bahkan ketika sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada hambanya yang soleh, ketika di surga, tiba-tiba Allah dawuh ngeten, wahai hambaku, mau enggak sampean tak kasih yang lebih dari segala-galanya yang di surga ini? Loh, bukankah sudah cukup ya Allah apa yang kami nikmati? Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Tidak pernah saya lihat selama di dunia, enggak pernah saya dengarkan ketika di dunia. Ketika akhirat bangkai ada suara-suara yang begitu indah, begitu merdunya. Melihat sesuatu yang begitu indah melebihi keindahan ketika di dunia. Ngoten Bapak Ibu. Ibu-ibu sekarang misalnya menyaksikan artis setampan, artis Korea misalnya ya, itu nanti di akhirat nggak ada apa-apanya. Makanya ibu-ibu jangan meremehkan bapak-bapak, wis tua elek kecepet kelek, lho aja. Mangke di akhirat bapak-bapak ini di akhirat subhanallah gagah perkasa, ganteng-ganteng semua Pak. Walaupun di sini ketok-ketok rodok putih, rodok coklat, rodok ireng. Benjing teng akhirat itu subhanallah. Nah itu hadirin yang dimuliakan Allah. Lah nanti Allah itu dipuji di dunia bahkan di akhirat karena pujian-pujiannya kepada seluruh hamba-hambanya yang beribadah dan taat. Baik jamaah sekalian rahimakumullah ya. Nah sampai Rasulullah itu ini Pak. Ini Rasulullah loh. Oke. Kita malu sama Rasulullah Pak. Malu sama beliau. Seorang nabi pilihan yang maksum, dijaga dari kemaksiatan, yang dijamin surga, khairul anam, sebaik-baik manusia, khairul bariyah, sebaik-baik seluruh makhluk Allah. Ternyata Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, Rasulullah itu ya selalu setiap saat, setiap waktu memuji Allah dengan kalimat ini, la uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik. Saking mboten nutute entek muji Kanjeng Nabi kali Gusti Allah itu. Apalagi kita, pujian kula jenengan iku enggak nutut kali Rahman Rahime Allah. Makanya bismillah itu terus digandengi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, walaupun nanti dikuatkan lagi di ayat setelah ini. Nah ini jemaah sekalian, luar biasa Pak. Nggak mboten nutut Pak. Makanya pujiannya Kanjeng Nabi langsung dirangkum, la uhsi sanaan Gusti, kula mboten saged ngitung pujian panjenengan ya Allah. Ya. Ndak bisa saya mengkalkulasi seberapa saya memuji panjenengan ya Allah. Anta kama asnaita ala nafsik, wis apa jare panjenengan ya Allah, apa jare pujian panjenengan datang panjenengan piyambak. Ya. Terserah panjenengan Gusti, apa yang panjenengan puji kepada diri panjenengan, itulah yang kami harapkan bisa memuji panjenengan ya Allah. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supados kula jenengan mboten GR. Lho sekelas Kanjeng Nabi nek salat niku sikile sampai abuh kabeh gitu. Kula jenengan kan mboten. Kula jenengan gak diceluk abah oleh iso abuh. Ibu-ibu ya ngono nek tangi dalu niku sing abuh niku mboten sikile, mripate. Kakehan turu. Ya termasuk kula barang ngeten iki, Bu. Kok dikira aku meremehkan ibu-ibu? Mboten. Subhanallah. Ya. Lho ngono ku kadang-kadang kula jenengan gampang GR kok. Wah, salatku wis rajin. Tilawahku bendina. Tahajudku tiap malam. Dihitung-hitung akhirnya Pak. Mengajar Imam Ghazali itu, orang yang paling baik itu melupakan kebaikan-kebaikannya. Inilah la uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik. Hadirin yang dimuliakan Allah.
Jadi kalau mengkaji, makanya ada kitab khusus Pak, namanya Tafsir Al-Fatihah. Kitab itu ada tafsir khusus, Tafsir Al-Fatihah, ada tafsir Yasin juga ada Yasin Fadilah juga ada. Makanya nek panjenengan bisa rutin monggo nanti bisa mengkaji, mengingatkan kembali kepada diri saya untuk mengungkap kembali, membedah tafsir-tafsir Al-Qur'an itu. Sehingga kula jenengan semakin mantap dalam hidup ini untuk menatap masa depan dengan berdasarkan Al-Qur'an. Sering dalam aturaken napa niku dengan dianalogikan wayang. Cek uripe tentrem jebret tenggene dhuwur debok niki. Kula jenengan ben tumakninah istiqomah di atas bumi ini, ditandur kali Gusti Allah niki oleh dalang kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ben tenang, Pak. Makanya disebut wayang. Ya, wahyune pangeran, wahyu Al-Qur'an. Ben iso dadi owah-owahane tiyang, ben iso menjadi orang yang berubah. Ya, menjadi lebih baik lagi. Semakin lama ibarat padi semakin berisi, akhirnya semakin merunduk tawadhu ilallah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah. Itu jemaah. Enggak terasa ya? Sudah jam 5. Syuruk jam pinten ya? 5.12 nggih. Apa 13 nggih? Baik, saya tambahin sedikit ya, Pak ya. 55 masih kuat ya, Pak ya? Nek kula ngoten kursine empuk dadi ya enak ae. Keselungguh iso ngadeg terserah. Ustaz iku ancene nakalan kok. Nek jenengan sakno kula. Monggo kali sembujung medengkrang mboten napa-napa. Santai mawon nggih. Subhanallah. Nggih, ini Rabbil Alamin ya. Kata Rabbun di sini langsung ditafsirkan alam langit dan bumi seisinya. Ya. Itu yang dimaksud Rabbil Alamin. Ya. Ini yang juga pernah disampaikan, ditanyakan, bukan ditanyakan, dipertanyakan, Pak. Lah ditanyakan kan orang tanya kepengen tahu supaya tahu berusaha untuk mengamalkan. Tapi kalau Fir'aun, qala Fir'aun menanyakan kepada Musa, ya, kepada Nabi Musa alaihissalam, wa ma Rabbul Alamin. Ketika diajak untuk menyembah kali Gusti Allah, mempertanyakan, Pak. Loh, memang ada Tuhan yang mengelola alam ini selain saya? Gak kurang ajarnya, Pak. Itu gara-gara kesombongannya itu. Orang itu kalau sombong lupa siapa dirinya. Ya, makanya di Al-Hasr ayat 20 itu kan disebutkan wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya kan? Janganlah kalian sampai lupa diri dan lupa daratan. Sampai kemudian oleh Allah kita dilupakan siapa diri kita yang diberikan kehidupan. Maka mereka itulah orang yang hidupnya penuh dengan kefasikan alias hidup penuh dengan kerusakan. Itu jamaah sekalian. Masya Allah, ngeri kalau jenengan nggih. Nanti mau mengaji ngeten iki, kita ini ternyata ndak ada apa-apa. Sakuku ireng. Nggih, Masya Allah. Sehingga gak lupa diri dan lupa. Akhirnya kalau lupa diri dan lupa daratan, diterangno nek pangeranmu Fir'aun itu adalah Allah. Lho ngono ku cik mempertanyakan, Pak. Malah menganggap bahwa Allah itu tandingannya. Gitu, Pak. Sehingga dijawab oleh Nabi Musa, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Iku terjemahane Rabbul Alamin. Sing duweni, sing ngelola, sing ciptakan langit bumi seisinya. Ya termasuk kon niku Fir'aun, dapuranmu. Kasaran niku ngoten. Nggih, aja kemlindi kon. Ya, aja adigang adiku, adiguna sapa ingsun sapa sira. Ngono. Terus filsafahe Semar niku aja dumeh. Wis niku tok mawon. Ya. Makanya kula jenengan muni aja dumeh niku wis aduh. Ojo mentang-mentang kan iso serbanan nang ngarep duduk kursi empuk ya Zin. Ojo dumeh. Nah, gitu. Mulane terus ngoten iki aja dupeh ayu banjur do kemayu. Ngilinga tuamu yen kembang peyot ora payu. Lho ngoten niku. Ngilinga tuamu yen wis tuwa digodani putu lho ngoten. Niku nek jamaahe ibu-ibu Baitur Rahim pengajian langsung sholli wa sallim dak rebana siar wa ngaten. Itu udah apa-apa. Ngaji kok ambek nyanyi-nyanyi, udah apa-apa. Yang penting lagunya aja lagu Cucak Rawa. Ngono tok ae.
Berarti penak kok, Pak. Wong urip niku wis pokoke iso ndekekne awake kula jenengan. Wala takunu kalladzina nasullah, tidak lupa kepada diri kita. Insyaallah kula jenengan dilingkupi kali Gusti Allah. Dinaungi kali Gusti Allah. Karena semua milik Allah. Termasuk di dalam surah Ali Imran jamaah sekalian, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Wes toh, ciptaan langit bumi seisinya ini Rabbul Alamin itu di situ itu. Bahkan siang dan malam ya. Ya Allah, waqtilafil laili wan nahar, malam dan siang, pergantian malam dan siang. Masyaallah. Itulah ayatil liulil albab, kangge kula jenengan sing duwe akal dan bisa berpikir. Karena banyak orang yang diberi akal tapi enggak bisa berpikir. Siapa orang yang diberi akal yang bisa berpikir? Lanjutannya jenengan persani. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Itu, Pak. Berzikir. Insyaallah. Okay? Selama kita diberikan waktu oleh Allah selalu dalam kajian-kajian keislaman, sehingga suatu saat kemudian kita dipanggil Allah, insya Allah dalam konteks kula jenengan tetap bercita-cita memahami Al-Quran, insya Allah minasyuhada wassolihin wa husnil khotimah. Itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Sebelumnya masih panjang ini ya. Ini ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Okay? Tapi Ar-Rahmanir Rahim nanti juga ada beberapa terminologi dan penjelasan-penjelasan yang ternyata ketika disampaikan kepada diri kita itu dalilnya adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ngaten, Pak. Sehingga kula jenengan ini monggo subhanallah kula jenengan mengkaji ayat-ayat Allah termasuk yang ada di dalam diri kita. Balekaken tenggene awak kula piyambak ben dadi wong sing pinter rumangsa. Nek kula jenengan urip teng donya ana sing gawe Allah sing Maha Kuwasa. Insyaallah muga-muga diberkahi Allah bagian dunia ngantos akhir masa nggih. Amin ya rabbal alamin. Jangan ngeten, yang pertama ada hadis Al-Fatihatu lima quri'at laha. Nggih. Dados itu yang betul adalah Al-Fatihatu lima quri'at laha. Al-Fatihah itu dibaca untuk apa saja, kapan saja, di mana saja, untuk niat dan hajat apa saja. Boleh. Selama untuk kebaikan. Rawahu Abu Dawud itu, Pak. Ya. Ada juga yang mungkin berpedoman saklek kepada spesifikasi Al-Fatihah kan hanya dibaca ketika sholat, gitu. Itu tidak benar. Itu maksudnya hadisnya redaksinya begini, la sholata illa bi Fatihatil kitab atau illa bi ummil Quran. Ada riwayat begitu. Jadi sholat itu tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Jangan dibalik. Al-Fatihah tidak sah kalau dibaca ketika sholat, tidak. Kalau dibaca tidak di luar sholat, tidak. Tapi Al-Fatihah dibaca di mana saja. Nah, khusus untuk sholat, rukun utama yang paling diutamakan adalah Al-Fatihah. Okay. Kalau hanya ada hadis yang mengatakan orang yang ketika sholat sarungnya, celananya menutup mata kaki, ya, falyatabawa maq'adahu minan nar, itu sunnah. Jangan dikatakan, oh sarungmu kok nutupi mata kaki, kafir. Tidak. Hanya mungkin kurang afdol. Sing afdol niku teng ndukure. Itu pun Syafi'iyah menyampaikan kalau di bawah mata kaki itu tujuannya tidak ada tendensi kesombongan, ya boleh-boleh aja. Maka diambil satu kesepakatan jumhur ulama, khusus ketika sholat dianjurkan di atas mata kaki, tapi kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Misalnya, kula tumbas jubah anyar, durung sempat mengukur, pas ngimami, otomatis kan kelengsreh, Mbak. Loh, iki imamnya kok ngene? Tidak begitu. Oh, barangkali lah, itulah masuknya dalam husnuzon itu. Jadi ketika sholat tidak pakai Al-Fatihah baru tidak sah. Tapi Al-Fatihah dibaca kapan saja, di mana saja, monggo. Yang penting dengan tujuan yang baik, di tempat yang suci. Lah maca Fatihah maksudnya sing mboten oleh niku nek ngeten panjenengan teng kamar mandi, ila hadrati ya Allah, muga-muga lancar anggen kula BAB ya Allah, Al-Fatihah. Niku sing mboten oleh. Nggih, dari situ. Oke, yang kedua mengenai imam. Inilah yang disebut al-imamu liyutamma bih, rawahul Bukhari. Jadi imam itu ya untuk
tinggi panutan, segampangane ngoten. Lah sebagai panutan berarti kan sebagai imam harus bijaksana, kudu handarbeni, angayomi, tur yo merasa bahwa saya di depan ini adalah membawa amanah seluruh jamaah. Lah carane dos pundi? Carane ya setelah Allahu Akbar takbiratul ihram, jangan cepat-cepat Al-Fatihah. Kasih kesempatan untuk makmumnya membaca doa iftitah. Tapi kalau misalnya imamnya menurut kita terlalu cepat, ya, doa iftitah itu kan bahasa sirri, Pak. Ya kan? Karena sirri pelan-pelan dalam hati, lah biasanya satu sama lain ya durasi waktunya tidak sama. Kalau cukup 10 detik, Pak Johan 15 detik misalnya nggih. Nah itu yang kemudian relativitas yang harus kita dahulukan. Bisa jadi imamnya ini karena terlalu canggih, jadi 2 detik 3 detik sudah selesai doa iftitah, langsung Al-Fatihah. Ngoten mawon. Sebaiknya sunah-sunahnya tetap dilakukan, Pak. Ngoten. Lah sing repot niku nek salat tarawih, ya tambah kesuwen lah. Ya. Itu. Lah, karena itu sunnah, Bapak, nggih. Barangkali imamnya tidak baca, ya tidak masalah. Cuman kehilangan fadilah. Lah, apalagi makmumnya. Panjenengan sudah niat baca doa iftitah, tidak nutut sampai selesai iftitah, ternyata sudah Al-Fatihah dibaca, lebih baik panjenengan sami'na. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Dengarkan. Kewajibannya di situ. Makmum itu sangat gampang, Bapak. Menurut Imam Hambali, Imam Hanafi, makmum itu tidak perlu baca apa-apa ketika sholat berjamaah, apalagi yang bacaannya jahar. Jenengan cukup baca doa iftitah, belum selesai ternyata sudah Al-Fatihah, mandek jenengan midhangetaken, panjenengan dengarkan, sudah sama dengan membaca doa iftitah. Jadi enak sih jadi makmum niku. Makanya kula niku asline rada berat ngimami teng mriki. Apa meneh suarane pas-pasan. Wong Abah Lukman itu suaranya indah kaya Haji Muammar. Ya. Loh, saya tuh kadang-kadang apalagi kalau ada imamnya yang saya sudah tahu biasanya ada imamnya tetap gitu. Sebaiknya imam setempat itu. Walaupun kadang-kadang kalau nggak ngimami itu malah pikirannya nglambyar nggak karu-karuan, Pak. Kenapa? Karena dianggap enjoy, asiknya ono imame. Lah pas makmum ya enak ambek nglamun. Engko sing tak ceramahno gawe kata-kata apa ya lah. Lah ngimami kan konsentrasi, Pak. Sehingga kesimpulannya panjenengan mboten maos doa iftitah atau sudah baca, sudah niat, ternyata tidak nututi, insya Allah sama dengan membaca iftitah. Itulah yang disebutkan jamaah itu lit takmil, ya, lil itmam, untuk menyempurnakan. Ya, seperti itu. Oke. Itu juga masukan buat saya. Tapi saya makanya Bapak, setiap saya berdoa, acara apa saja, hajat apa saja, yang saya dahulukan mesti Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyaikhina wa li asatidina. Itu urutannya seperti itu. Pertama dan utama doakan orang tua, doakan mertua, orang-orang yang kita tuakan. Baru nanti berdoa yang lain. Itu seperti itu ya, Pak ya. Tapi kalau misalnya ada imam yang tidak berdoa seperti itu, kalau bisa diingatkan. Kalau tidak ya wis nek ngono engko aku tak tambahi donga dhewe. Ngeten. Ya. Jadi ketika doa jama'i bersama-sama, amini imam yang membaca doa, ya, dan kita hajatkan apa yang menjadi hajat kita. Kalau memang bisa diniatkan di waktu doa itu ya monggo, kalau tidak setelah berdoa kita berdoa sendiri. Saya sering Bapak, ya, betul panjenengan. Apa menane ndongani jenazah itu ya, tetap dahulukan orang tua. Dan usahakan ketika mendoakan orang tua, ketika jamaah itu ya jadi pek dhewe. Sering Pak Johan nggih, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Padahal ngimami. Lah kok ndongakno dhek dhewe. Cek enake aku kon ngamini ndongakno sampean. Lah sing saya napa? Allahumma fir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbayani niku jamaknya rabbauna. Ampuni kami, orang tua kami semua kena. Ngoten. Nggih. Wah, luar biasa ini ya. Jadi ini pertanyaan yang merupakan terapan-terapan yang kita biasakan dalam
aspek kehidupan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbakti, orang-orang yang solih, yang ibadahnya tekun, yang berbakti kepada orang tua, minimal walaupun sebatas doa. Sebatas doa. Hanya itu Pak yang mosok ngono tok lali. Jadi Roma Irama kan sungguh terlalu. Ya termasuk ngaji ngeten iki nek kawanan kan ya sungguh terlalu, Pak. Oh sarapane wis menantiku. Kan ngoten nggih. Sampun nggih? Insyaallah ini sudah terwakili sama Pak Johan. Ini saya juga kangen ini lama enggak melihat wajah beliau, semakin berseri-seri menawan hati. Ya insyaallah bojone namanya Mbak Siti. Nggih, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni kami, dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami, ayah bunda mertua kami, dan orang-orang yang kami tuakan, ya Allah, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami, termasuk para sesepuh leluhur pejuang-pejuang di Masjid Baitur Rahim khususnya, ya Allah, dan para syuhada sholihin, ya Allah, yang telah mendahului kami, guru-guru kami, ulama-ulama kami, kiai-kiai kami, habaib masyayikh kami, ya Allah, dan orang-orang yang di masjidmu yang mulia di Baitur Rahim ini, ya Allah, Engkau berikan rahmatmu. Irhamna wal muslimin wa sallimna wal mu'minin wa najjina mimma sa'ibid dunya waddin. Selamatkan kami dari musibah bencana atau apapun masalah hidup kami di luar kemampuan kami, ya Allah. Ya Allah, berkahi hidup dunia dan akhirat kami. Jadikan hidup yang sekali ini, ya Allah, hidup yang mulia dengan syariatmu, hidup yang mulia dengan istiqomah ibadah kepadamu. Jadikan kami hidup yang mulia ini, ya Allah, dengan rizkimu yang halal barakah, yang bisa kami gunakan beribadah, zakat, infak, sedekah, berziarah ke Makkah, Madinah, ya Allah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah, ya Allah, biha ya Allah bi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur sembah nuwun pangapunten ingkang kathah. Mugi-mugi Allah paring ridho lan barokah fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli